warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah nasihat yang sangat luar biasa dari seorang ulama salaf terdahulu, di mana Ibrahim ibn Adham rahimahullah ketika datang kepada suatu kaum, mereka tanya, hina sa'aluhu an qaulillahi ta'ala ud'uni astajib lakum. Ketika mereka bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dari ayat ini kemudian mereka mengatakan kepada Ibrahim ibn Adham, mengatakan, wa inna nad'u falam yustajab lana. Kami ini sudah berdoa tapi Allah enggak jawab doa kami, belum menjawab doa kami. Katanya Allah katakan, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Lah kita berdoa, kenapa kok enggak dijawab-jawab sama Allah? Ya. Maka kemudian Ibrahim bin Adham memberikan permasalahannya, selama ini apa yang menjadi penghalang doa. Maka kata Ibrahim bin Adham mengatakan, matat qulubakum min asyrati asya. Hati kalian itu mati terhadap 10 perkara. Penyebab yang membuat kalian tertolak doanya adalah 10 permasalahan. Nah, 10 masalah inilah yang kita akan bahas hari ini, insyaallah bismillah. Apa saja yang menjadikan sebab doa kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Hal yang pertama adalah awwaluha annakum araftumullah wa lam tu'addu haqqah. Kalian itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang kita sembah. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat kita kembali. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya tempat kita untuk niat melakukan amal saleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tidak mau melakukan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, terutama bicara masalah ibadahnya kepada Allah. Maka ya ikhwah, hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sangat penting dalam hidup ini. Bahkan ketika ini dilanggar, maka Allah nggak akan pernah memberikan hak kita sama sekali. Karena di dalam hadis Nabi SAW dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW, kuntu radifan an Nabi SAW. Ya, aku membonceng Nabi SAW di atas keledai. Faqala li, maka Rasulullah mengatakan kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah al-ibad wa ma haqqul ibad Allah. Ditanya, wahai Mu'ad, engkau tahu enggak hak Allah terhadap hambanya dan hak hambanya terhadap Allah? Jadi Allah itu memberikan hak buat kita, memberikan hal yang sangat luar biasa spesial buat kita selama kita menjalankan hak Allah dengan baik.
Maka kemudian Mu'adz menjawab dengan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab dengan mengatakan haqqullah al-ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Prinsip hak Allah kepada hambanya ada dua. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta tidak menyekutukannya sama sekali. Simpel ya ikhwah. Beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Ini yang disebut dengan perkara tauhid. Dari sini kemudian Rasulullah menjelaskan lagi wa haqqul ibad 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hambanya terhadap Allah sebaliknya adalah tidak mengadab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Artinya selama kita tidak memiliki kesyirikan, dosa syirik sama Allah, Allah mudah maafin kesalahan kita. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, ya ibnu Adam, aku maqal, kalau seandainya engkau mendatangiku dengan tidak menyekutukanku sama sekali, fa'ataitani biqurabil ardi khataya, kemudian engkau mendatangiku dengan sebesar bumi dosa, nggak pernah syirik tapi melakukan kemaksiatan sebesar apa? Bumi. Kebayang, berarti hidupnya rata-rata taat atau maksiat? Maksiat, tapi dia tidak melakukan kesyirikan sama sekali, di mana hak utamanya Allah nggak dilanggar sama dia, tapi yang lainnya kepeleset bolak-balik. Jelas? Maka Allah katakan fa'ataituha biqurabiha maghfiratan, aku akan mendatangimu dengan sebesar bumi juga ampunan. Ya ikhwah, sebesar bumi dosa ketemu dengan sebesar bumi ampunan, habis impas. Masukin kemana? Masukin ke surga, karena mereka menjaga hak Allah dengan baik. Maka begitu Mu'adz bin Jabal mendengar ini, yaitu haqqullah al-ibad dan hak Allah terhadap hambanya, tidak mengadab siapa yang tidak menyekutukan Allah sama sekali, tidak mengadab. Nah, artinya Allah gampang memaafin kesalahan kita selama menjaga hak Allah dengan baik. Begitu Mu'adz dengar ini, langsung senangnya luar biasa dengan mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, boleh nggak aku ini memberikan kabar kepada orang-orang, kabar gembira? Maka Rasulullah mengatakan, la tubasyirhum fayattaqilu, jangan engkau sebarin ini, nanti mereka akan menyandarkan diri kepada hal ini dan tidak beramal soleh. Yang penting nggak syirik, istilahnya gitu. Yang penting ibadah hanya kepada Allah. Ya ikhwah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah, dan banyak yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa hadis ini bisa sampai ke kita? Kapan Mu'adz bin Jabal ngomong? Mu'adz bin Jabal cerita tentang hadis ini dekat-dekat ajalnya, di ujung hidupnya. Kenapa? Selama dia hidup gak mau nyebarin, takut dia, takut apa? Takut mengingkari perkataannya Rasulullah, di mana jangan sebari. Di akhir hidupnya dia lebih takut lagi, yaitu menyembunyikan ilmu. Gara-gara itu dia ceritakan hadis ini di akhir hidupnya. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa ya ikhwan. Tapi seseorang tidak mungkin ya melakukan kesyirikan ya kalau mereka nggak yakin sama Allah. Betul apa enggak? Nah, kemaksiatan yang terjadi rata-rata membawa seseorang kepada kesyirikan. Itu yang jadi permasalahan, apalagi zaman sekarang pada prinsip orang kerja. Saya mau tanya, berapa banyak manusia rela untuk
melanggar urusannya dia sama Allah demi menuruti perintah manusia. Dengan alasan apa? Kalau nanti saya nggak dapat gaji gimana? Berarti ini syirik bukan? Dari sini aja udah kelihatan. Kemudian kita mengatakan, oh berarti kalau orang kemudian maksiat mudah dimaafin sama Allah, yang penting jangan syirik. Prinsip hidup kita aja udah banyak yang syirik. Dalam kita melihat dunia, rasa takut kita membawa kepada kesyirikan. Itu yang jadi sebuah permasalahan besar, problematika. Bahkan begitu banyak orang-orang yang berpikiran dengan mengatakan cari haram aja susah, apalagi yang halal. Maka tanpa terasa mereka akan mengikuti permintaan orang-orang yang di atasnya, yang sebagai pemimpinnya di tempat kerjanya, demi untuk mendapatkan sesuap nasi. Mereka rela untuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ketika kita melihat dari sini secara substansinya langsung, bahwa kita mengatakan kalau enggak syirik nanti gampang diampuni. Prinsip hidup kita aja banyak yang syirik. Maka dari sini ya ikhwah, orang yang sadar tentang hak Allah dengan baik, mereka itu lebih mudah untuk menjaga hak-haknya Allah, dengan mereka lebih banyak introspeksi diri di saat melakukan kemaksiatan. Ini yang terjadi ya ikhwah. Mungkin kita melihatnya gampang, tapi secara praktek, secara realita, begitu banyak orang-orang yang mudah melakukan kemaksiatan dan mereka lebih mudah melakukan kesyirikan. Jelas sampai sini? Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati terhadap perkara kesyirikan. Dan bahkan coba perhatikan, jangan remehkan syirik kecil. Yang pertama, kita bicara masalah riya lah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan di dalam kitabnya, disebutkan bahwa yang paling utama bukan memperbanyak amal soleh. Yang paling utama adalah hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yukhbitu. Yang paling utama adalah menjaga amal soleh dari hal yang merusak amal soleh dan membatalkannya. Kemudian setelah itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, loh maksudnya menjaga bagaimana? Maka kata Imam Ibnu Qayyim, farriya wa in kana khafifan muhbituhun lil amal wa in kana yasiran. Orang yang riya itu walaupun sepele, sedikit, Ustaz, tadi cuman lewat sedikit kecil, saya ini senang tiba-tiba ada orang yang muji saya, berarti saya ini orang baik. Riyaknya kita sebentar lewat di amal, padahal yang kita lakukan gede amalnya, akan menghapus nilai pahala di sisi Allah walaupun kecil. Ya ikhwah, riya ini syirik besar apa kecil? Kecil. Tapi begitu lewat, amal kita langsung gugur. Kebayang? Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, seseorang yang memiliki syirik kecil dan dia belum bertobat, walaupun mati menjadi seorang muslim, perhatikan kata-katanya, mati menjadi seorang muslim, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka di awal. Kok bisa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah. Di sini Allah bicara syirik secara umum atau khusus syirik besar. Ayat ini umum, besar kecil masuk semua. Begitu seseorang punya dosa syirik kecil dan dia belum bertobat, harus masuk neraka dulu untuk bertanggungjawabkan. Selesai mempertanggungjawabkan, maka dia baru masuk surga di akhir. Kebayang nggak? Gimana nasib orang yang diwajibkan masuk neraka di awal? Bahkan antum pikir nasibnya begitu aja dimaafin sama Allah? Jawabannya enggak. Hadis Nabi SAW mengatakan,
Inni akhafu ma akhwafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya aku sangat takut terhadap kalian adalah syirik kecil. Yaitu apa? Ar-riya. Kemudian kata Rasulullah, idza jazallahu bi'amalihim, idza jazan nasu bi'amalihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan amal-amal mereka, kapan? Di hari kiamat. Maka Allah mengatakan kepada orang-orang yang riya. Orang yang riya tadi dikumpulin sama Allah. Jelas, orang yang riya melakukan syirik kecil dikumpulin sama Allah. Kata Allah apa? Idhabuna ilal ladzina kuntum turauna fid dunya hal tajidu indahum jaza. Allah katakan sama mereka, pergi engkau kepada orang-orang yang kalian harapkan riyaknya di dunia, yang kalian harapkan komentarnya, yang kalian harapkan sikapnya, gara-gara engkau melakukan amal soleh. Yang kalian harapkan, kata Allah. Lihat, mereka bisa ngasih engkau pahala atau enggak? Allah ngusir mereka mentah-mentah di hari kiamat. Disuruh minta sama yang diharapin perkataannya, disuruh pergi minta pahala sama mereka, nggak boleh minta pahala sama Allah. Kebayang, itu nasib orang yang riya. Di dunianya mereka menjadi orang yang sangat tertipu luar biasa. Sampai dikatakan antara orang yang riya sama yang putus asa sama persis, tidak ada bedanya. Gimana? Al-Imam Munawi menjelaskan, orang yang putus asa, mereka putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Jelaskan putus asa kan? Karena putus asa, mereka sudahlah percuma, nggak mungkin saya dapat. Itu orang putus asa kan? Loh, orang yang riya samanya di mana? Maka dikatakan orang yang riya mereka juga tidak akan pernah mencari rahmat Allah. Kalau orang yang putus asa kan jelas, karena putus asanya mereka nggak mau cari rahmat Allah. Yang riya juga nggak mau cari rahmat Allah. Kenapa? Karena ngerasa sudah punya. Kebayang? Ini yang terjadi ya ikhwah. Maka jangan pernah remehkan syirik kecil, sekecil apapun, karena Allah sangat benci dan murka dengan kesyirikan, sampai Allah nggak bakal ngampuni walaupun kecil. Harus dipertanggungjawabkan ketika mereka tidak bertobat dari situ. Ya, makanya dari sini doanya diterima atau ditolak? Persis, selesai. 2. Wa qara'tum kitab Allah walam ta'malu bihi. Engkau suka membaca kitab Allah, akan tetapi engkau tidak mau mengamalkannya. Ya ikhwah, orang yang tidak mau menjalankan apa yang dia tahu, konsekuensinya ada 2. Saya sebutkan di kubur dan saya sebutkan di akhirat, masing-masing dengan konsekuensi yang mengerikan. Di dalam kubur ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Zaid Al-Qarawani. Apa yang terjadi? Nabi SAW menceritakan tentang suatu ketika Rasulullah bermimpi. Diriwayatkan oleh Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, ya. Disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, suatu saat aku bermimpi. Innahu atani lailatin atiyan wa innahu mabta'athani. Rasulullah bermimpi tentang adab kubur, ada 4 adab kubur. Saya sebutin salah satunya masalah ini, enggak usah 4-4-nya. Tadi malam, ya, aku mimpi apa? Telah datang kepadaku 2 malaikat dan keduanya membangunkanku. Di antara malaikat yang membangunkan adalah malaikat Jibril. Kemudian setelah itu, wa innahuma qala li intalik, dan keduanya mengatakan kepadaku, ayo berangkat, pergi. Kemudian wa in intalaqtu ma'ahuma, aku pun pergi bersama kedua malaikat ini. Wa inna ataina ala rajulin muddaji, maka kami pun mendatangi seseorang yang sedang terbaring. Wa idza akhar qa'imun alaihi bisahra, yang satu lagi ada orang yang sedang berdiri
membawa apa? Batu besar. Sokhroh itu batu gede. Diapain batu gede itu? Ya, wa idza huwa yahwi bi sakhratin li ra'sihi fayathlaghu ra'sah. Batu besar itu dilepasin tepat di kepala orang yang lagi berbaring, sampai akhirnya membuat kepalanya pecah, hancur, ya, terburai isi kepalanya semua. Kemudian apa yang terjadi? Fayatadahdahul hajar hahuna fayatabi'ul hajar fayakhuduhu falayarju ilaihi hatta yasihu ra'sahu kamakan. Maka tiba-tiba setelah kepalanya hancur, batunya gelinding ke arah mana? Diikuti sama orang yang tadi di atas kepalanya, diambil batunya, dia nggak balik segera sebelum kepalanya utuh lagi. Begitu utuh, dilepasin lagi, hancur lagi, gelinding batunya diikutin, diambil, ditunggu sampai utuh. Maka Rasulullah kaget luar biasa dengan qala qultu lahuma subhanallah ma hadza. Aku mengatakan kepada dua malaikat, siapa dua orang ini? Kaget Rasulullah, maha suci Allah. Ya, maka kata malaikat mengatakan intalik, pergi. Dari sini ya ikhwah, kira-kira apa kesalahannya dia? Saya jelasin. Maka malaikat Jibril ngasih alasan kenapa orang ini kok dipecahin kepalanya dan di mana adab ini terjadi. Kata malaikat Jibril, amma rajul awal alladhi ataita alaihi yuthlaghu ra'sahu bil hajar fa innahu rajulu ya'khudhu bil Qur'an wa fi riwayah rajulun allamahu Allahul Qur'an fayardahu, ya, wa fayarfuduhu wa yanamu an salatil maktubah. Yaitu seseorang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, ngerti ketetapan Allah di dalam Quran. Gak harus lengkap ya ikhwah, kita mulai belajar agama, faham isi Quran, kemudian apa? Dia nolak aturannya. Habis nolak aturannya dia ngapain? Tidur dari sholat wajib. Orang yang kayak gini diapakan? Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dia diadab sampai hari kiamat. Berarti diadabnya di mana? Di kuburan. Di kuburannya kepalanya dipecahin. Terus sampai kiamat. Lah, di nerakanya gimana? Nah, hadis yang kedua. Nabi SAW menjelaskan, ya, bagaimana kondisi orang ini di neraka. Kata Rasulullah dari Usamah ibn Zaid, bahwasanya Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yuja'u birrajulin yaumal qiyamah fayulqa finnar. Ada seseorang yang didatangkan oleh Allah di hari kiamat, maka dilempar ke neraka. Fatandaliku aktabahu fayaduru kama yadurul himar birrahah. Maka dalam kondisi ususnya keluar semua, terburai, ya, diseret sama dia ususnya, kemudian dia muter-muter di neraka kayak keledai muterin penggilingan. Keledai diikat di penggilingan dulu, terus kemudian muter-muter. Nah, dia muter-muter kayak gitu, muter sambil nyeret ususnya di neraka. Maka penduduk neraka pada kaget semua, jadi perhatian penduduk neraka. Bayangin nanti, penduduk neraka yang lagi diadab itu, mereka pada kumpul semua buat tanyain rajul ini. Fayajtami'u ahlun nar alaih. Maka penduduk neraka kumpul sama dia. Fayaqul ay fulan, ma sya'nuka? Maka ditanya, "Hei fulan, apa yang membuatmu jadi kayak gini?" Ternyata mereka kumpul kenal sama orang ini, bukan gak kenal ya ikhwah. Ya, sambil tanya, "Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar?" Bukankah engkau dulu yang ngajarin kami, nyuruh kami melakukan kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Berarti orang ini paham gak aturan? Paham. Maka kemudian dia mengatakan, kata dia, qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa lam atih.
Dulu iya bener, aku ngajarin kalian untuk melakukan kebaikan, tapi aku nggak pernah ngelakuinnya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atih, aku nyuruh kalian untuk menjauhi kemaksiatan, tapi aku melakukannya. Berarti kira-kira aturan di dalam Quran dilakukan atau ditinggalin? Ditinggalin, persis. Akhirnya Allah buat dia narik ususnya di neraka sambil muter-muter, diperhatikan sama penduduk neraka semua. Bayangin ikhwah, ini konsekuensinya. Dan orang yang kayak gini kira-kira Allah kabulin nggak doanya? Tolak. Jelas? 3 ya. Karena pada dasarnya pertanyaannya gini, loh Ustaz, orang itu harusnya kalau faham ilmu agama kan harusnya dekat sama Allah, kenapa Allah adab? Sering nggak jadi pertanyaan sama kita? Ya ikhwah, ilmu agama punya 2 konsekuensi. Salah satu dari keduanya akan nimpa kita. Yang pertama, kalau ilmu agama dilakukan dengan baik dan manfaat, akan menambah rasa takut kita sama Allah. Sebagaimana Allah berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya adalah orang-orang yang alim, yang ngerti ilmu agama. Jelas? Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kafa khasyatallahi ilma. Cukuplah rasa takut sama Allah disebut dengan ilmu yang sebenarnya. Karena efek ilmu agama yang kita pelajari dan kita praktekkan, ketika manfaat, maka akan nambahin kita rasa takut sama Allah. Jelas? Efek yang kedua, kalau kita nggak ngamalin, nah ini yang terjadi. Kenapa mereka kok bisa berani seperti itu? Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, man ta'allamal ilma wa lam ya'mal bihi lam yazidhu illal kibra. Dikatakan barang siapa yang menuntut ilmu dan tidak mengamalkannya, maka tidak menambahkan ilmunya kecuali sombong. Orang tadi bakal tambah bangkang sama Allah gara-gara tahu ilmu agama. Salah satu, kalau enggak kita tambah takut atau enggak jadi tambah sombong. Pertanyaannya, orang tambah sombong sama Allah, takut neraka enggak? Enggak. Persis, itu efeknya. Ya, sekarang jangan coba koreksi diri kita di antara yang mana. Kalau yang kita pelajari buat kita nggak tambah takut sama Allah, maka kita berubah jadi yang kedua. Tapi kalau kita pelajari dan itu bermanfaat buat kita, Allah buat kita terus khawatir sama dosa kita. Jelas? Tapi kalau enggak, kita ngerasa bahwa kita banyak pahalanya. Masa sudah ngajari banyak orang, naudzubillah min dzalik. Terus kemudian sudah sedekah sana sini, masa Allah memasukkan saya ke neraka? Prinsip ini yang membuat orang akhirnya tambah sombong dan ngerasa aman dari adab Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang ketiga, wa da'aitum adawatal iblis wa wallaitumu. Engkau mengetahui bahwa iblis adalah musuhmu. Setiap kita maksiat selalu judulnya apa? Ini gara-gara setan. Betul apa enggak? Sedangkan kalian mengikuti perintahnya. Ngomongnya musuhan sama setan, ngomongnya benci sama setan, tapi setannya diikuti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Fatir ayat 5 sampai ayat 6. Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah katakan, ya, sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian, maka jadikan dia musuh yang sebenarnya. Kenapa Allah katakan jadikan dia musuh? Karena banyak orang yang ngomong benci sama setan tapi ngikutin jalannya setan. Antum tahu ya ikhwah, Rasulullah menjelaskan secara jelas, manusia ini ada 2 tipe, tipe jelas, tipe jahil. Kita di mana?
kita bisa koreksi diri sendiri. Kata Rasulullah, al-kaisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu wa alimila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang sering introspeksi diri, ya, meriksa, saya ini dalam seharian dosa saya banyak, ya, cara memperbaiki dirinya gimana, itu cerdas, dan mempersiapkan dirinya buat setelah kematian, mengamalkan buat habis mati, artinya siap-siap buat dipertanggungjawabkan, itu cerdas. Tapi kalau orang yang jahil tipe 2, yaitu apa? Wal ajiz, orang yang lemah, yang jahil. Manittaba'a nafsahu hawa, justru sebaliknya, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Yang tadi ngakunya ini semua gara-gara setan, tapi tetap diikuti. Nah, orang yang ngikutin hawa nafsu, orang yang bermaksiat sama Allah, kalau ditanya kepengin masuk surga apa neraka, antum nggak akan pernah dapetin mereka ngomong masuk neraka. Betul apa enggak? Semua kepengin masuk surga. Hatta orang lagi minum khamr, tengah-tengah minum khamr ditanya mau masuk surga apa neraka, jawabannya apa? Masuk surga lah. Siapa yang mau disiksa, kata dia. Tapi apa? Kata Rasulullah, wa tamanna 'ala Allah, mereka cuman berharap palsu sama Allah. Kalau istilah kita ngomong, saya kepengin hidup bahagia tapi mimpi, itu yang kayak gini. Hidupnya hanya penuh dengan mimpi, nggak pernah jadi kenyataan. Dia pengen masuk surganya cuman apa? Mimpi. Di mimpi, ya Allah enak ya masuk surga, sambil hayal, hidupnya kayak gitu, karena nggak pernah dia mau melangkah kepada ke situ. Makanya ya ikhwah, ini namanya orang yang ngomongnya nyalahin setan, tapi setan diikuti. Modelnya seperti ini ya ikhwah. Makanya subhanallah ya ikhwah, coba perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya dari Jabir bin Abdullah, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, disebutkan kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khatta lana, ya, fa khatta khattan hakada amamahu fa qala hada sabilullah azza wa jalla. Rasulullah SAW suatu saat duduk sambil garis, tahu ya, ngasih garis satu lurus kencang, seret. Ini jalannya Allah, lurus. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, ya, wa khattaini an yaminihi wa khattaini an shimal. Rasulullah garis belok ke kiri 2 garis, garis belok ke kanan 2 garis, sambil mengatakan apa? Hadihi sabilus syaitan. Thumma wada'a yadahu fi khattil aswad thumma talahu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian Rasulullah membacakan surat Al-An'am ayat 153. Rasulullah jelasin tentang garis yang bengkok-bengkok, yang belok-belok. Ya ikhwah, artinya hidupnya gini loh. Setiap kita jalan, ya, kita berusaha jalan lurus, betul enggak? Di pas lagi lurus, kanan kiri itu ada setannya manggil, yuk belok dikit. Nah, pas belok tadi adalah jalannya setan, di mana setiap pintunya, di riwayat lain-lain Rasulullah menjelaskan, di setiap pintunya ada yang ngundang. Antum kalau mau berusaha istiqomah, ada aja godaan kanan kiri yang antum bakal belok. Betul apa enggak? Ini realitanya. Makanya kemudian Allah mengatakan, ini jalanku yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang pada belok. Kalian akan berpecah belah dari jalannya Allah Azza wa Jalla. Begitu orang istiqomah, tiba-tiba tertarik kanan kiri yang belok, langsung dia nyeleweng, maka dia ngikutin jalannya setan. Ini prinsipnya. Kemudian yang keempat, ya,
wa da'aitum hubbar rasul wa taraktum atharahu wa sunnatah. Kalian mengatakan cinta kepada Rasulullah, tetapi kalian ninggalin aturannya Rasulullah SAW. Apalagi di zaman sekarang, ini apa? Quran atau hadis? Nah, kan sunnah tinggal. Bedakan antara sunnah secara hukum dengan sunnah yang dimaksud adalah jalan. Orang kadang-kadang dari sunnahnya Nabi dipukul rata secara hukum, ditinggalin semua. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, termasuk tanda keimanan, kalau enggak disebut beriman. Kata Rasulullah apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidahu wan nasi ajmain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai menjadikan aku lebih dia cintai daripada bapaknya sendiri, anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Kebayang, kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, otomatis kita ngikuti jalan Rasulullah SAW. Bahkan ya ikhwah, seseorang yang menyelisihi jalannya Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Allah katakan, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah. Allah ngancam dua hal. Dunia kena, akhirat kena. Dunia mereka akan ditimpa fitnah. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan yang dimaksud ayat ini tentang fitnah, mereka bakal masuk kepada kesyirikan. Bukankah Allah mengatakan ya inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan kedzaliman yang sangat besar. Ketika orang menyelisihi perintahnya Rasulullah SAW, mereka bisa masuk ke dalam bab syirik. Jelas, ini yang mengerikan luar biasa. Yang kedua adalah mereka mendapatkan adab yang pedih. Di mana? Di akhirat. Kena dua konsekuensi gara-gara menyelisihi Rasulullah SAW. Orang banyak yang mengatakan, saya bersolat kepada Rasulullah ribuan, betul nggak? Saya cinta sama Rasulullah, tapi prakteknya begitu Rasulullah ngomong sebuah permasalahan, kata kita nanti dulu. Cintanya dari mana? Ya ikhwah, kita ini disuruh memperbanyak sholat karena satu tujuan. Kalau kita semakin cinta dan cinta kita benar, otomatis kita ngikutin yang kita cintai. Saya kasih contoh lah, jangan jauh-jauh. Seorang suami cinta mati sama istrinya, begitu cinta luar biasa. Kira-kira istrinya nyuruh sesuatu, minta sesuatu, diturutin nggak? Diturutin. Bahkan istrinya begitu suaminya mulai nunda, katanya cinta. Nah, berarti secara jelas kan, orang yang cinta yang sebenarnya intinya ngikutin, nurutin, bukan tambah berpaling. Berarti cinta kita palsu ketika itu terjadi. Ya. Kemudian yang kelima, wada'aitum hubbal jannah walam ta'malu laha. Engkau mengatakan cinta surga tetapi tidak mau mengamalkan amalan ahli surga. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melihat ke surga, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang miskin. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa banyak penghuni surga orang miskin? Bisa jelasin nggak? Apa penyebabnya? Pertanyaannya secara gampang lah, orang kalau sudah susah hidupnya, kira-kira mereka cari solusi nggak buat supaya nggak susah hatinya? Betul nggak? Tapi kalau mereka ke manusia bisa dapat supaya bahagia, nggak kan? Larinya kemana? Maka orang yang lagi kena musibah itu gampang balik sama Allah. Ini yang menjadikan penyebab
orang miskin itu paling banyak jadi penghuni surga karena sadarnya sama Allah hidupnya susah terus. Sedangkan orang kaya ngerasa hidupnya serba cukup, mereka susah buat taat. Dan Allah sebutkan sendiri, Allah mengatakan kalla innal insana layadgha. Bapak Ibu coba perhatikan, kita kalau mau ngelihat orang dolim paling gampang lihat orang yang serba cukup. Begitu dia nggak taat sama Allah, dia langsung jadi orang dolim. Salah satu, kalau dia taat sama Allah, dia jadi orang baik luar biasa. Kalau nggak taat, dia jadi orang dolim langsung. Allah katakan manusia itu pasti akan melampaui batas, akan jadi orang semena-mena, sampai dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan mereka bakal jadi orang yang semena-mena, jadi orang yang dolim, jadi orang yang subhanallah semua keburukan kumpul sama dia. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dirinya ngerasa serba cukup. Fitnah harta terbesar adalah terletak pada orang yang serba cukup. Begitu dia nggak balik sama Allah, dia bakal jadi orang yang egois. Maka dia akan mengatakan yang penting saya bahagia, yang lainnya saya nggak peduli. Bahkan sama keluarganya sendiri dia gitu. Jelas? Betul apa enggak ini? Berapa banyak kita punya teman dulu bareng sama kita pas susah, betul? Giliran serba cukup jadi orang yang berubah 180 derajat, kayak nggak kenal. Bahkan saya mau tanya, orang kaya itu kalau manggil undangan pernikahan, rata-rata yang dipanggil yang selevel atau di bawahnya? Yang selevel apa di bawahnya? Kenapa kok nggak manggil yang di bawahnya? Jelas di sini, kelihatan enggak? Ya sudah. Ya, ngerasa yang bisa nyenengin yang selevel, yang di bawahnya nanti kalau sikapnya, kalau dia dimintain hartanya gimana? Padahal semua hartanya titipannya Allah, kasihan dia. Padahal hartanya hanya HGB, tapi ngerasa SHM. Ya, kayak gini nih. Makanya jadi orang dolim, ngontrak tapi ngaku punya rumah. Itu orang yang serba cukup ya ikhwah. Makanya orang yang seperti ini akhirnya apa? Allah perhatikan atau Allah tinggalin? Ditinggalin. Dan kapan orang ini sadar? Ada yang tahu? Kita sampai tanya, ya Allah Ustaz, orang kaya itu kapan ya bisa sadar? Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kebanyakan mereka sadar ketika masuk kuburan, baru tahu ternyata pahala lebih baik daripada duitnya. Tapi telat masuk kuburan. Ya ikhwah, orang yang masuk kuburan itu kayak orang dibangun dari tidur. Wallahi ya. Para ulama menjelaskan misalnya ini, seperti orang yang dibangun dari tidur, bahwa dia punya kenyataan hidup yang kedua. Dan di saat itu mereka mengatakan, ya Allah, wa qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku sekali lagi ke dunia. Tapi Allah katakan enggak. Paham di sini? Baru sadar kalau hartanya nggak bisa apa-apa. Habis masuk kuburan. Ya. Kemudian yang terakhir, karena waktunya sudah habis ya. Wa da'aitum khaufan nar wa lam tantahu 'anid dzunub. Engkau mengakui takut siksa neraka, akan tetapi tetap saja berbuat kemaksiatan. Ngomongnya neraka ngeri, tapi begitu keluar dari kajian maksiatnya jalan. Nggak sadar kita mengatakan ya Allah naudzubillah dari neraka, nangis kita. Begitu kumpul bicarain orang sana sini, sadar nggak kita ini masalah ini? Makanya di sini Rasulullah SAW menjelaskan ya tentang efeknya kalau masuk neraka 1 detik. 1 detik.
Kita nggak bicara tahunan, 1 detik aja efeknya gimana. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti Anda bisa temuin nomor 2807. Disebutkan ya, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar fayusbahu fin nari sabghatan. Allah kelak akan datangkan penduduk neraka yang paling nikmat hidupnya di dunia. Penduduk neraka yang paling enak, sepanjang hidupnya serba cukup. Dia mau milih apa aja bebas. Paling enak loh ya. Kebayang paling enak ya. Bayanginlah orang hidup di dunia paling enak. Ya udah itu. Didatengin di neraka buat diapain? Fayusbahu finnari sabghatan. Allah celupin sekali celup, 1 detik toh. Masukin naik lagi. Setelah itu ditanya sama Allah. Ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat. Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit saja dalam hidupmu? Sekali aja. Apakah pernah lewat dalam hidupmu kenikmatan? Padahal seumur hidupnya paling enak. Jawaban dia apa? Kata dia, la wallahi ya Rabb, saya nggak pernah ngerasain nikmat sekalipun. Dia ngerasa hidupnya paling sengsara, padahal dicelupin 1 detik. Tarik lagi, 1 detiknya orang masuk ke neraka buat dia amnesia total. Seumur hidupnya ngerasa paling sengsara. Padahal Allah celupinnya cuma sebentar toh. Tahu istilah celup kan? Antum kalau nyelup teh sekali celup, emangnya butuh beberapa detik? Enggak kan? Sebentar tarik, celup tarik, itu dia. Makanya disebut dengan yusbag, yaitu dicelup. Ya, sekali celup ngerasain efek adabnya buat orang lupa total. Kemudian sebaliknya, wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya. Allah datangkan orang yang paling sengsara di dunia. Bayangin sudah, orang kena musibah yang paling ngeri, paling sengsara di dunia. Kayak orang yang di Palestina, sengsara luar biasa. Bahkan taruh lebih sengsara daripada itu. Tapi penduduk surga. Fayusbihu sabghatan fil jannah. Allah celupin ke surga sekali celup. Dimasukin sebentar, lihat surga, keluarin lagi. Jelas? Maka ditanya sama Allah, hal marra bika min syiddatin qat. Ya, ditanya, pernah enggak ngerasain keburukan sekali saja dalam hidupmu? Ya. Kemudian ditanya lagi sama Allah. Ya. Hal ra'aita hal marra bika hal ra'aita bu'san qat. Apakah engkau pernah melihat, merasakan di dalam hidupmu kesengsaraan? Kata dia apa? La wallahi ya Rabb, ma ra'aitu bu'san wala marra bi min syiddatin qat. Demi Allah ya Allah, saya enggak pernah ngelihat hidup saya buruk dan enggak pernah merasakan kesusahan sama sekali. Saya hidup bahagia terus. Padahal seumur hidupnya paling sengsara. Dicelupin ke surga sekali celup, sengsaranya lupa total. Kebayang? Inilah bagaimana indahnya surga. Allah kasih rahmatnya tumpukan di situ, dan Allah kasih murkanya, dicurahkan murkanya Allah di neraka habis. Begitu orang masuk sebentar, 1 detik, keluar lagi amnesia. Kayak orang nggak pernah ngerasain nikmat dan paling sengsara seumur hidup. Bagaimana kalau masuknya bertahun-tahun? Jelas ya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, ketika memasukkan seseorang ke dalam neraka itu, malaikatnya heran-heran. Apa buktinya?
di dalam surah Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunziruna liqa'a yawmikum hadza. Ya ikhwah, ketika gerombolan manusia digiring ke neraka, maka penjaganya tanya keheranan, kenapa? Malaikat Jibril cerita, semenjak diciptakannya neraka, malaikat Malik gak pernah bisa senyum, mukanya takut terus, yang jaga stres, yang jaga ketakutan. Malaikat heran-heran sama yang mau masuk. Makanya ditanya, apakah nggak datang kepadamu rasul-rasul dari kalian yang membacakan ayat-ayat Allah dan memperingatkan hari pertemuan kalian hari ini? Masa nggak ngerti bakal ada neraka yang kalian bakal masuk ke dalamnya? Masa nggak ada peringatan? Masa kalian nggak takut sama neraka? Itu yang ditanyain sama malaikat setiap orang mau masuk. Maka mereka mengatakan, qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Tentu pernah didatangkan kepada kami, tetapi telah jelas benar janji Allah terhadap orang-orang kafir. Berlaku ketetapan Allah, kita sudah nggak bisa apa-apa lagi. Dan apa yang terjadi? Allah mengatakan di ayat yang lain, yauma yud'auna, ya, di mana hari mereka didorong ke neraka, da'a, dengan keras. Cara mereka masuk didorong sambil keras sama malaikat, munting-munting mereka sampai nyemplung ke neraka, dipaksa. Mereka teriak gak mau, dipaksa, pokoknya harus masuk ke dalamnya. Ini yang terjadi, ikhwah. Dari sini minta sama Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita benar-benar benci dan jauh dari api neraka. Karena banyak orang mengatakan, saya nggak pernah mau masuk neraka. Siapapun mereka akan mengatakan, saya nggak kepingin diadab di neraka. Tapi pada kenyataannya amalnya giring dia sendiri buat ke neraka. Dan itu yang membuat mereka tertolak doanya, ya Allah. Maka dari sini pelajarannya adalah berusahalah minta sama Allah. Karena yang bisa membuat kita berjalan ke surga hanyalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang membuat kita selalu kepingin buat kembali mencari ridha Allah hanyalah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena taatnya kita dan baiknya kita sama Allah, tapi semua karena petunjuk Allah. Dan petunjuknya nggak akan pernah Allah kasih ketika seseorang tidak berdoa kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semuanya, serta mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari adabnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati diri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuknya, dijauhkan dari kesyirikan, fitnah dunia dan murkanya, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.